place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for us. Someday a time for us. Time together with time to spare. Time to look, time to care. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Somewhere. Lord, let it be here. Let it be here. And let all people hear the words of another Jewish man, a famous Jewish man, that said, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know." Yes, there's a place for us, a time and place for us. Hold my hand, and we're halfway there. Hold my hand, and I'll take you there. Somehow, someday, somewhere. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I
see you again. How do I breathe without you? I'm feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah, hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again, see you again. When I see you again. Saya mau ngucapin makasih untuk doa, untuk support, untuk motivasinya, untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk papa, untuk mama, untuk semua keluarga besar. Udah 15 hari Resa nggak ada, tapi masih banyak banget kata-kata yang motivasi yang datang buat nguatin kita semuanya. Di situ saya melihat Tuhan tuh benar-benar baik banget sama kita semua. Apa yang udah Resa lakuin, apa yang udah Resa kerjakan, itu Tuhan kasih lihat waktu Resa nggak ada gitu. Banyak banget yang diberkatin atas kehidupan Resa. Bahkan ketika Resa nggak ada, malah jadi berkat buat banyak orang. Ada banyak banget orang yang diberkatin. Malah sampai tadi saya ketemu teman saya. Tadi sore sebelum kesini saya ketemu teman saya. Dia bilang sama saya dipanggilnya Odin. Odin, kalau jadi orang itu nggak cukup baik. Kalau jadi orang baik itu harus kenal sama orang itu. Kalau jadi orang itu harus bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jadi itu berlaku untuk orang yang nggak kenal sama kita, dan kita nggak kenal sama orang itu, tapi bisa berdampak bagi banyak orang. Dan itu saya lihat banget di Resa gitu. Ketika Resa nggak ada, ketika Resa pulang ke rumah Tuhan, banyak banget orang-orang yang dikuatkan, banyak banget orang-orang yang dipulihkan. Jadi di situ saya melihat, Tuhan tuh baik banget gitu. Tuhan tuh baik banget buat saya, buat anak-anak, buat keluarga, baik banget. Dan apa yang udah Resa lakuin, udah Resa kerjain, saya percaya itu membuat Tuhan happy. Jadi saya nggak tahu nanti ke depannya gimana, tapi saya percaya, saya pegang Tuhan beserta sama saya dan anak-anak dan keluarga. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Odin yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang masih bertanya-tanya dengan sedikit peristiwa yang sudah terjadi 15 hari yang lalu.
Mungkin ada yang bertanya, ada apa sih sebenarnya? Mengapa kita buat hari ini lagi ada seperti ada ibadah, seakan-akan ini kita masih larut atau seperti apa? Tapi kita akan mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan Pak Daniel. Tetapi sebelumnya saya mengundang ada sahabat saya, partner saya, duet sejoli, kembar siam seperti pinang di belakang kampak. Saya lihat. Pastor Michael Ponelo, silakan maju ke depan. Ya. Dan juga yang bersangkutan, lantas Pak Daniel boleh maju ke depan. Nah, kita mau bincang-bincang ya. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan ucapan simpatinya melalui tulisan-tulisan. Ya, jadi tulisan-tulisan itu bisa disampaikan melalui chat, baik lewat YouTube ataupun di Zoom. Saya sudah melihat ada banyak sekali yang sudah menyampaikan ucapan-ucapannya Pak Daniel. Jadi membuktikan bahwa Reza adalah orang yang dicintai. Gitu ya. Simpatiknya masih terus ada gitu ya. Masih banyak yang menyampaikan ungkapan-ungkapan simpatiknya. Gitu. Dan juga ada yang dari YouTube dan banyak lagi. Di Zoom juga masih terus ucapan-ucapannya. Dan luar biasa. Mungkin nanti akan kita tanya, bincang-bincang seperti apa, supaya hari ini merupakan jadi betul-betul kenangan yang oke, supaya selesai sampai di sini, what next-nya gitu. Apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita hanya berhenti larut dengan sebuah kenangan, atau kita mau melanjutkan apa yang almarhum Reza sudah lakukan, semangatnya, spiritnya. Saya kutip yang tadi disampaikan oleh Ibu Suset, benih itu harus mati supaya tumbuh. Saya pinjam bahasa dari Pak Daniel bilang ini. Pahlawan akan dikatakan sebagai pahlawan ketika dia sudah tidak ada. Baru dikatakan dia sebagai pahlawan. Dan itu langsung diingatkan saya, gitu ya. Pak Daniel pernah menyampaikan kepada saya bahwa kalau mau dibilang pahlawan, tunggu dia dipanggil Tuhan baru dikatakan pahlawan. Sebelum dia dipanggil Tuhan belum dikategorikan sebagai pahlawan. Pahlawan akan muncul ketika sudah dipanggil oleh Tuhan. Baru ada gelar pahlawan di depannya. Nah, hari ini kita mau bertanya-tanya dulu Pak Daniel langsung. Ya. Daniel boleh mic-nya Pak Daniel? Iya. Silakan Pak. Saya tadi waktu lihat Pak Daniel ya. Saya mau salaman duluan karena baru ketemu dari sejak awal almarhum Reza dipanggil oleh Tuhan. Ya, karena ada pelayanan di luar kota. Saya tanya sama pendeta Elisa, udah lebih dulu ketemu? Belum, udah kita tunggu saja. Karena saya nggak mau, saya bisa menangis ya. Cuman saya lihat Pak Daniel pengharapannya kuat kepada Allah. Amin, saya lihat amin. juga Claudia tadi. Jadi Pak Daniel yang datang ya peluk, Pak Daniel yang bilang tetap kuat ya, keep strong. Iya kebalik. Saya bilang iya Pak Daniel. Ya, nah jadi kita akan bertanya nih sama Pak Daniel. Ada beberapa pertanyaan nanti dimulai oleh pendeta Elisa lebih dulu. Ya. Silakan Pak Ini Daniel. pertanyaan ini ada 5 pertanyaan, ini mewakili pertanyaan ungkapan dari banyak orang Pak. Ya. Jadi orang bertanya-tanya ada apa sih sebenarnya gitu kan. Nah ini jadi kami merangkumnya dari 5 pertanyaan. Ya jadi Bapak Ibu tetap mengikuti supaya Bapak Ibu nggak bertanya-bertanya lagi ada apa sih sebenarnya, seperti apa sih kejadiannya gitu. Kok sampai sepertinya ada sesuatu yang menghebohkan gitu kan, ada sesuatu yang tidak terduga dan apa yang terjadi gitu loh. Nah ini kita terkejut atas kepergian almarhum Reza yang tiba-tiba. Bisa nggak Bapak ceritakan sedikit bagaimana almarhum Reza kemudian harus dinyatakan kembali ke rumah Bapak di sorga. Jadi sedikit flashback peristiwa yang terjadi. Supaya Bapak Ibu yang mengikuti juga ngerti, oh gitu ceritanya gitu. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Tetap semangat. Siap Pak Daniel. Amin. Sebenarnya saya ini baru nyadar sekarang ketika saya dituntun Tuhan. Iya. Kok sebetulnya semua udah ada tanda-tanda. Berarti Yes. saya ini disuruh ke Purwokerto sama istri saya dan cancel semua pelayanan. Tanggal 23 Desember. Padahal kalau Desember ya jarang-jarang lah kita mau begini gitu lakukan hal ini. Jadi udah kita berdua, saya dengan Anita pada banyak tawaran-tawaran, juga khotbah-khotbah pun saya cancel di Bandung. Ya, dan juga memang ada planning ke luar negeri dan sebagainya gitu kan. 2 malah ya.
Dan enggak, kata saya enggak. Saya mau ke Purwokerto, ke desa, ke kampung ya. Enggak kampung juga sih, a town. Nah, jadi tanggal 23 saya ke sana, tidak ada tanda-tanda. Semua, wah kalau Reza ini kan smiling face ya. Iya. Dan dia bukan orang panggung lagi kan, jadi kadang sulit nebak-nebak gitu kan. Jadi kita makan bareng. Dia itu selain anak juga my best friend sih, karena seringkali diskusi. Wow. Kita saling koreksi, Iya. gitu kan. Enak banget. Nah itu yang saya kehilangan tuh, itu best friend saya nih satu ya, karena dia growing dan luar biasa. ya dia tuh mature sebetulnya, orangnya mature. Lebih galak dari saya sebetulnya dia. Kalau dia sekali ngomong saya juga takut gitu kan. Semua takut gitu. Dia berwibawa ya. Iya. Nah, sampai 25 itu tadi ada itu foto terakhir tanggal 25 itu tuh kita masih makan bareng ya, dua keluarga Claudia dan keluarga ya saya, dan kita masih makan. Dia makan apa tuh, bakmi nyemek apa gimana ya, asin atau gimana, nggak ada tanda-tanda. Singkat cerita tanggal 26 dia masih nyiapin Zoom buat saya. Iya. Di kamar dia, kamar pribadinya. Ini nih Pak, ini bagus. Ini jendela ngadep sana. Terus untuk saya khotbah jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Hari Minggu itu Pak? Hari Minggu. Nah terus itu gereja yang saya khotbah malah belum tahu kali. Bahkan Reza sih udah dipanggil Tuhan ya itu. Ya message juga biasa-biasa, dan jam 12 saya udah ambil dua anaknya, udah siap-siap mau holiday ke Jogja. Lalu one day di Jogja transit terus ke Batu Malang. Di Batu udah pesen hotel apa semua. Nah terus anak-anak udah dua cucuk ini, I cannot wait. Opa I cannot wait gitu kan. Excited banget kita mau pergi gitu. Nah ketinggalan HP cucuku. Balik lagi, Reza juga yang ngambilin HP itu. Dan ketika saya nyetir udah sampai Kulon Progo dari Purwokerto, sejam lagi kurang lebih sampai Jogja, anaknya Reza dapat WhatsApp dari temennya. Temennya itu anak gembalanya Reza, bahwa papimu udah gak bisa jalan, pingsan. Ya. Loh itu mungkin fake news. Oh no, ini mesti cek, benar-benar cek. Dan kita cek ke mami mertua. Mami mertua tuh ada di sana udah setahun ya, hampir setahun. 87 usianya. 87. Dan dia yang ngurus Reza dari kecil. Dia yang super kehilangan sebenarnya. Nah, jadi telepon ke mami, dia udah teriak-teriak bahwa Reza udah pingsan atau keracunan atau apa gimana gitu kan. Wah, udah kita doa dulu sebentar di jalan, lalu move, kita balik. Nyetir lagi 3 jam. Itu belum sampai Jogja itu Pak? Kulon Progo. Kulon Progo. Jadi sejam lagi, 45 menit menuju ke Jogja. Saya balik lagi dan saya mulai doa, Tuhan berikan mujizat-Mu, roh maut aku ikat dalam nama Yesus apa semua. Terus tapi terakhir sejak aku berdoa 1 jam, setelah itu berdoanya kok aku langsung I miss you Reza. Lalu anaknya yang Moreno, anaknya yang tua itu juga I miss you too daddy. I miss you too papi. Loh kenapa jadi begini? Terus istri saya dari belakang nguatin, Papa tenang, semua dalam kendali Tuhan. Amin. Dan ternyata ketika dibawa ke rumah sakit dia udah koma. Dan saya drop istri saya ke rumah sakit dulu, lalu saya antar 2 anak ke rumah supaya jangan dibawa ke rumah sakit. Tapi istri saya dengan tenang, Pak nanti cepet aja ke sini, dan dokter katakan udah harus siap. Maksudnya siap? Iya. Nah ternyata ke sana sudah di ronsen, di scan ya, CT scan. Dan ada pendarahan otak dan di batang otak, pendarahan. Pecah pembuluh darah di batang otak. Dan menurut dokter kalau di batang otak gak bisa ketolong. Lalu
juga kok jantung begitu cepat jadi pembengkakan dan paru-paru terendam. Dan Reza punya kelemahan sebetulnya sejak dari kecil itu tidak bisa makan obat. Penisilin atau Alergi obat, paracetamol. alergi terhadap obat. Ya, jadi ketika waktu itu di rumah sakit di IGD, itu masih di IGD, itu udah 41 derajat dan waduh udah nggak bisa makan paracetamol. Bayangkan, waduh sengsaranya sedemikian rupa sampai, tapi kalau menurut dokter koma itu udah nggak terasa apa-apa dan udah koma, tetapi masih bisa mendengar. Anak Ibu Ning juga waktu itu datang dan waktu itu dia dokter Lina katakan masih bisa mendengar tapi nggak bisa respon. Kalaupun ketolong ini akan parah, paralyzed seumur-umur. Akan seumur-umur dan juga akhirnya ya kita ya sebagai orang tua kagetnya barusan senyum-senyum setelah ini begini gitu kan. Saya juga masih ada videonya gitu, dia lagi mau melepaskan napasnya terakhir, tapi saya sih nggak mau berusaha nggak lihat dia tambah lama malah tambah keingetan ini gini kan. Jadi disitulah Anita yang justru super kuat ya. Istri saya dia katakan, mama yang melahirkan kamu pulang ke rumah bapak. Wow. Nah kita mungkin menyapa juga Ibu Anita yang sudah bergabung mungkin ya. Ibu Anita mungkin dia mau muncul. Iya, saksi hidup rupanya doa dari seorang ibu yang dengan kelapangan hatinya melepaskan, mendoakan ya Reza supaya akhirnya bersama dengan Bapa di sorga. Ya Ibu Anita yang sudah bersama dengan kita juga. Oke. Baik, silakan Pak, lanjut Pak. Oke. Ya, berapa jam sebelum meninggal, saya di kamar dia dengan Claudia tuh, kita nih sering diskusi gitu ya di rumah tuh. Reza, kamu udah 1 tahun di Purwokerto. Apakah kamu mau tetap tinggal di sini terus sampai mati? Dia katakan, siap, aku di Purwokerto. Dan kalau Claudia masih, gimana ya Pak? Padahal kampungnya kan. Nah, jadi saya menyadari bahwa sebetulnya ketika diturunkan ke liang lahat, ternyata tertanam di sini. Tadinya mau dibawa ke Bandung atau San Diego atau gimana. Ditanam di situ dan saya katakan biar benih itu mati. Muncullah resa-resa baru. Amin. Dan memang kematiannya itu membawa harum kepada kami. Itu yang menjadi penghiburannya. Sampai hari ini tuh saya kecapean untuk meresponi. Dan banyak miss call yang saya belum balas. Dan itu gak ada di memori saya. Nomor ini. Ada 65, ada 1 lah apa itu kode areanya. Masih. Nah ini barusan juga dari Singapura namanya Joseph Yong. Saya tar ini garment saya udah berpuluhan tahun yang lalu. Dia baru ucapkan gini, sekarang mungkin orang baru holiday juga tuh gimana. Dan mereka nggak tahu Reza. Saya kenal Joseph Yong itu Reza belum lahir. Nah, jadi boleh nggak ada makna yang saya mau ceritain ya? Reza itu sebetulnya saya bukan mau jadi narsis, enggak. Karena dia anak saya kekurangan pun banyak ya. Tapi dia itu orang yang patuh kepada orang tua. Amin. Wow. Obey banget. Nah, saya dapatnya Amsal 4 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi kematian dia itu seperti bunga yang mekar dipetik, tapi membawa keharuman. Sampai ketika ibadah penghiburan pun ada satu kelompok geng atau apa gimana datang puluhan orang mendengarkan ibadah dan kesaksian. Dan pemimpinnya itu ngomong ke saya,
Pak Pendeta nasibnya sama dengan saya. Maksudnya, saya kehilangan anak 16 tahun waktu itu karena cancer dan saya pahit dan benci Yesus Kristus. Benci sama Tuhan Yesus. Kata saya nggak boleh benci. Dia itu harus jadi benih. Dia sebut namanya anak itu, saya nggak sebutlah di sini. Justru mau nggak benih itu tidak busuk dan tidak, yang memang harus mati dulu, tetapi jangan sia-sia. Lalu dia peluk saya, doakan saya dan sebagainya. Dan ini sampai sekarang juga teman-teman Claudia, teman-teman Reza, apalagi yang di gereja saya, denger YouTube bisa berkali-kali. Karena mereka katakan, kita nih sedih, kaget, tapi ketika dari YouTube, kita jadi dikuatkan. Iya, ada berkat Tuhan ya. Nah, jadi di dalam Amsal 4 ayat ke-9, apakah kita respect kepada ortu kita nggak? Saya dulu kurang mungkin. Apakah kita punya good relationship with your father? Sorry, I have to say, you are living with no glory then. Amsal 4 ayat 9, saya sampai ngomong thank you Reza. Kematianmu itu membawa harum buatku. Amin. Buat Claudia. Buat dua anaknya. Karena apa? Di sini katakan, ia akan mengenakan karangan bunga indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Amin. Bisa suddenly, saya kan nangkep message sebelum pandemi ketika di Israel. Akan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil. Saya khotbah mungkin belasan kali. And finally anakku yang dipanggil. Banyak orang penasaran, Reza matinya kena COVID. Enggak, makanya 3 hari kan ada tesnya kan. Tes. Kalau mungkin udah COVID, close the case. Udah, enggak bakal nanya-nanya lagi orang. Tapi sekarang nih masih nanya terus. John Rob juga baru nanya ke saya. Sorry I have to say. Enggak, tadi barusan. Ini, if ada suspek, kalau COVID harus dikubur. Kata saya nggak boleh langsung gitu. Jadi kalau misalnya COVID ya udah biasa gitu kan. Nah, jadi bagiku hidup tuh rentan banget ya. Iya. Rentan banget gitu ya. Dan apa yang dibawa oleh Reza hanya 3 kaos kumelnya yang dia sukai. Yang dulu kerja sama Pak Hoke mungkin S45 itu aku seorang kapiten dan sebagainya. Itulah yang 3 kaos itu yang ditaruh di peti matinya. Iya. Nah itulah sekuntum bunga yang dipetik oleh Tuhan. Luar biasa ya. Tadi saya ada ambil kata-kata dari Pak Daniel sebagai orang tua, dia menjadi sahabat. Banyak orang tua hanya menjadi orang tua tapi tidak menjadi sahabat. Kurang dekat katanya. Oke, jadi banyak orang tua itu yang hanya menjadi orang tua, tidak menjadi sahabat. Jadi hubungannya itu kayak ada jarak jauh. Jadi Pak Daniel dengan Reza hubungannya sangat dekat. Pak, pertanyaan kedua nih Pak. Apa hal yang paling berkesan selama Reza hidup? Yang paling berkesan di hadapan Bapak? Yang aku rada kurang dibandingin dia, quality of life. Dia the man of integrity. Misalkan contoh aja gini. Eka kan tahu dia pernah ke Hawaii kan bareng tuh. International Conference tuh. Itu di Hilton Hawaiian Village, itu the best hotel in the world lah. Gitu. Dia dapat privilege lah bisa ikut ke sana. Harus ngikuti konferensi dulu, 5 hari. Baru setelah itu 1-2 hari holiday. Orang semua udah ke kolam renang dulu, udah ke pantai dulu, kemana-kemana makan dulu. Kalau dia, Reza mau ke pantai? Enggak. Kami ke konferensi setelah holiday, baru aku holiday. Jadi dia nggak mencari-cari sedikit keuntungan untuk dia sedikit pun gitu. Jadi jangan sampai dia tuh nggak mau rugi gitu, nggak orangnya. Dan saya dengar saya memang tahu juga sih dari teman-temannya sejak dari SMP atau SMA itu banyak ya. Memang banyak kan teman-teman cewek lagi ya Reza tuh ya. Memang orangnya simpati, lagi disenengi gitu kan. Banyak kan sama teman-teman ceweknya. Tapi itu juga menolongnya
luar biasa ya. Jadi saya kan suka kasih uang jajan gitu ya. Iya. Setiap bulan. Dia sisihkan setengahnya untuk membantu teman-temannya. Wow. Sampai kuliahnya, kamu ke kuliah udah bayar belum? Gitu. Dan ada satu temennya yang sekarang ya udah kerja di lumayan lah gitu. Mamahnya tuh sakit gitu, diabetes atau apa ya, pokoknya ke rumah sakit. Ternyata Reza yang bayarin. Amin. Dia belum kerja gitu. Dan itu hanya salah satu yang saya ceritain. Iya. Masih banyak lagi, ternyata dia bukan orang panggung, dia nggak bisa nampil, tetapi dia banyak menabur. Saya ngeliat. Itu buat saya, sampai Yosef pun lagi meninggal, Reza itu di depan peti, Reza, aku mau seperti kamu. Wow. Iya. Karena adanya pun bangga sama kokonya gitu kan. Amin. Luar biasa. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Pertanyaan yang berikutnya ya. Tapi nanti juga bisa ada Odin, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana Reza menjalani kehidupan sebagai seorang muda yang karyanya yang paling mengharukan Bapak? Apa sih yang karyanya yang betul-betul ini loh. Tadi kan saya singgung sedikit dengan khotbahnya dari Ibu Suset gitu ya kan. Kerja. Saya kutip kembali lagi, Yesus pernah berkata, aku tidak akan melakukan apapun yang Bapa tidak lakukan. Aku akan melakukan seperti yang Bapa lakukan. Dia tuh sebetulnya mau direkrut sama seorang konglomerat karena desainnya bagus, logonya. Dan sudah mau dipinang banget. Nah, satu logo tuh bisa dijual 150 juta sampai 250, 25 juta lah gitu ya. Tetapi dia tetap mengerjakan dalam kesederhanaan dan tidak dibayar. Wow. Termasuk WPA 2012 sampai Saya waktu garis itu. boleh saya potong maaf Pak. WPA, jadi logo WPA, gelombang. Ya, 2 gelombang doang. 2 gelombang itu aja ya WPA. Itu hasil Ya semua lah, Pak Rahmat tuh, Lumbung Yusuf, My Home, apa desainnya. semua, LPC, Papua Center. Ini juga Pak Tony apa tuh? House House of of Worship Worship juga. bisa digeser sedikit, House of Worship ya. Logonya juga dari Reza. Artinya dia banyak menciptakan karya sesuatu yang sampai hari ini dikenang jutaan orang Pak. Iya, bahkan yang udah mendunia ada berapa ya gitu ya, udah lumayan lah gitu kata. Banyak yang nggak tahu itu Pak, banyak yang nggak tahu ya. Iya. Diberikan secara cuma-cuma. Dan ya, seringkali benar dia ya. menolong orang untuk sukses, misalkan apa ayam geprek atau apa gimana pisang molen dia bikinin desainnya dan ini. Wow. Saya ngelihat dia tidak kaya, Yuk beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. tapi dia memperkaya banyak orang. Jadi ya didiklah anak-anak seperti itu. Iya, amin. Jangan ngejar kekayaan, jangan ngejar popularitas. Iya. Tapi seberapa anak kita berdampak bagi banyak orang. Amin. Wow, luar biasa ya. Dan pertanyaan berikut Pak, sebelum kita nanti ada testimoni dari sahabat-sahabatnya Reza di sini ya, beberapa orang ada 2 orang yang akan menyampaikan sesuatu, tetapi sebelumnya ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Kira-kira ada nggak sesuatu yang Pak Daniel ingin ungkapkan? Kalau seandainya dia ada satu kalimat atau satu ungkapan perasaan yang belum tersampaikan kepada Reza sebagai seorang bapak kepada anaknya, ada nggak sesuatu gitu? Banyak. Jangan banyak-banyak. Bisa salah satu nih. Salah ya, satunya, kita salah satu. mendengarkan. 1 atau 2 kata. Aku sering cerita sama Pak Tony itu, anak-anak saya juga nurut ke Pak Tony, anak-anak Pak Tony nurut ke saya gitu kan. Jadi sebetulnya 2-3 tahun ke belakang itu kita nggak punya ambisi ingin mewariskan sesuatu kepada anak-anak. Dan Reza juga terlibat di My Home ya sebagai tim kerja nasional. Cuman orangnya nggak bisa ngomong gitu kan, nggak terlalu banyak ngomong. Nah, jadi sebetulnya aku nih ingin walking together with him. Ingin Itu berjalan yang bersama-sama saya terus. miss di situ. Tapi dia mengejar targetnya di Purwokerto untuk ya berhasil sih. Kalau secara usaha cukup berhasil.
Tetapi I miss the moment. Seandainya kalau dia bisa kembali, aku akan walking together. Ingin bersama-sama. Padahal sudah beberapa kali jalan sama-sama Pak. Ke beberapa kota. Kayaknya gak cukup dah. Gak cukup ya. Gak cukup Mungkin ternyata. tetap gak cukup gitu. Iya. Jadi saya senang anak-anaknya ngomong my daddy is my hero. Amin. Karena banyak sekali kata-kata hikmat yang diwariskan. Makanya anak-anaknya nggak mau papinya disebut mati, nggak mau. Dia rumahnya sudah selesai di sorga. Kita belum selesai. Amin. Luar biasa ya. Jadi memang orang tua tidak akan pernah bosan berjalan bersama dengan anak. Dan itu adalah orang tua yang baik ya. Saya ingat dulu pernah ke Israel bersama-sama. Tadi saya lihat ada fotonya ya. Reza di samping saya. Karena kita sama-sama dan dia nggak nyebut dia anak siapa. Iya. Dia tuh nggak kasih tahu. Tapi dia melakukan banyak hal di belakang layar ya. Sungguh luar biasa menurut saya. Dan sekarang sudah ada teman-temannya. Saya mengundang yuk sahabat-sahabatnya Reza. Ayo mari. Ada Eki ya. Ini sahabat-sahabatnya. Oh ya, dalam kesempatan ini setengah menit saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman rekan-rekan sekerja semua. Ya. Baik di Jaringan Doa Nasional, My Home Indonesia, Lumbung Yusuf dan juga saudara Sanak Family yang begitu luar biasa dan khususnya juga teman-teman Reza yang juga di Purwokerto yang benar-benar mereka berjerih lelah ketika dari meninggalnya Reza sampai pemakaman mereka kita nih nggak tahu mesti gimana tapi mereka yang bekerja semua. Iya. Ya Tuhan memberkati. Silakan. Lanjut Pak. Lanjut Pak, tetap di sini saja Pak. Silakan di sini ya. Shalom, perkenalkan saya Eki, temannya Reza, sekaligus rekan Reza di Gifu Studio tempat kita kerja bareng. Jadi mungkin ya kita pasti sangat kehilangan Reza lah. Peran Reza di Gifu Studio juga mungkin bisa dibilang kalau nggak ada Reza, Gifu Studio nggak akan ada seperti sekarang gitu. Dan memang talentnya Reza itu luar biasa. Jadi saya pengen cerita sedikit gimana awalnya Reza bisa bergabung waktu itu. Jadi tahun 2018 saya ingat kita tuh waktu itu masih merintis awal perusahaan kita bareng saya bersama partner saya. Kita ada ide strategi untuk mendapatkan klien baru. Jadi kita mengadakan konsultasi gratis waktu itu untuk usaha-usaha UMKM lah begitu. Tiba-tiba ada satu yang daftar, yaitu Reza. Saya lihat Reza usahanya apa? Branding marketing. Lalu kok minta konsultasi branding marketing juga? Nah, saya kan lihat-lihat juga, saya kepoin tuh, lihat di Instagramnya. Wah, desainnya bagus. Terus foto-fotonya bagus. Ini mah saya ajak kerjasama aja. Saya ajak kerjasama, saya ngobrol, dia kan WA saya sebelumnya. Boleh ketemu Reza, mungkin Reza tinggal di mana? Di Moi. Loh, saya juga tinggal di Moi. Memang kayaknya jodoh banget. Jodoh banget dulu. Jadi kita ngobrol, wah langsung cocok, klop. Sebulan kemudian Reza gabung sama kita. Dan sejak itu, puji syukur, ya semuanya berjalan lancar lah. Jadi kita juga bisa seperti sekarang, ya berkat Reza. Dan terakhir, memang waktu Reza di Purwokerto, kita sempat ngobrol juga. Ya Reza tuh masih semangat banget untuk ini bisa nih Ki untuk buka cabang di Purwokerto. Banyak anak muda di sini yang bisa banget dibantu. Kita bisa kasih pelatihan atau apa untuk ayo bareng-bareng gimana. Ya itulah menemukan Reza-Reza baru di Purwokerto. Tapi ya sekarang menurut saya ya perjalanan itu belum selesai. Kita juga spirit Reza masih ada di kita semua. Dan kita akan menjalankan mimpi dia sekarang. Ya, terima kasih. Sebentar. Masih ada pertanyaan dari Pendeta Elisa? Iya, tadi ada satu orang sahabat ternyata ini
Ini Koko yang sangat luar biasa, pernah usaha sama-sama. Ko Hoki boleh maju ke depan. Hoke. Ya, nah ini Suminit, ya, beliau pernah bersama-sama juga gitu ya kan, dekat kedekatan yang tadi sudah disinggung soalnya tadi. Pak, tadi dia sudah disinggung tentang semangat 45. Hah? Oh, semangat 45. Oke. Shalom semua, nama saya Hoke. Saya ini bertetangga dengan Pak Daniel, jadi sering ngopi bareng, breakfast bareng. Terus Pak Daniel adalah sahabat, mentor, bapak, dan banyak hal yang juga mengajari saya. Dan suatu hari kita ada ide untuk buka bisnis. Dan kita buka toko kaos di Mangga 2. Dan ternyata saya dijoinkan dengan Resa, suaminya Odin. Dan mungkin karena saya teman papanya, makanya saya dipanggil Resa sama istrinya Om, padahal tampang gak jauh beda. Oh beda ya, beda jauh ya. Dan saya sungguh sangat mendapati bahwa hari-hari ini anak yang polite kayak Resa itu sudah sangat jarang. Dia tiap kali kerja bareng saya itu sopan, ringan tangan, cepat, dan desain-desainnya itu bagus. Dan kita sering diskusi soal desain, soal model dari kaos dan segala macam, kita saling tukar pikiran. Dan saya mendapati sebuah yang namanya spirit of excellence. Dan terus terang, waktu dengar itu kabar pertama kali, saya shock dan hampir saya berangkat ke Purwokerto, yang awalnya saya kira Purwakarta. Saya pikir nyetir cuma 3 jam, ayo berangkat. Ternyata bukan Purwakarta, tapi Purwokerto, 8 jam, jadi kita nggak jadi berangkat. Tadinya udah langsung mau berangkat. Tapi ada satu hal yang saya rasakan dalam roh, yaitu saya WA Pak Daniel nggak dijawab, telepon nggak dijawab, akhirnya saya komunikasi dengan Ibu Anita. Dan satu hal yang Ibu Anita sampaikan waktu itu, kayaknya Pak Daniel nggak kuat, nangis terus, sepanjang malam nggak tidur, dan terus terang hati saya ikut hancur. Dan tiba-tiba besok paginya, Pak Daniel telepon saya kaget sekali. Saya nggak tahu berapa orang yang dia telepon. Saya telepon, ngobrol beberapa hal, dan I can sense in my spirit something stronger happen. Itu saya nggak pernah ngerti gitu ya Tuhan cara kerjanya itu ya. Saya pernah lihat sebuah film, saya kira itu film tentang anaknya juga, dan anaknya mati di medan perang, bapaknya hancur, dan ketika bapaknya bangkit, something happen yang bisa menolong banyak orang justru terjadi. Saya dapatin di alam roh hari ini, itu seperti yang dikatakan banyak orang, betul, ini ada sebuah pahlawan yang ditabur, dan saya nggak tahu ada otoritas baru yang turun ke Pak Daniel dan seluruh keluarganya bahwa anak muda akan dituai sangat banyak. Ini waktunya di sana. Tuhan Yesus memberkati. Iya, oke, puji Tuhan. Satu aja, ini tadi ayatnya yang dapat rugi kalau nggak dibaca. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi kita semua, saya tahu Pak Daniel bisa mengucap syukur. Menang dari lembah ini, dan kita semua sedang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tidak terasa kita sudah 2 Sudah jam. cukup, my brother? Terima Cukup? kasih, Oke, silakan. Tuhan berkati. Nah, ada satu lagi temannya, iya, temannya daripada Resa. Hai Moreno. Halo. Hai. Moreno mau sampaikan sesuatu. Say something Moreno. Ayo mau Bang, Andi, terima kasih udah bergabung buat ngikutin ibadah ini. Sehat-sehat ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Moreno. Ya. Oke, ada lagi sahabatnya dari, ya silakan boleh maju. Ya, mari. Ini Melia ini. Melia, silakan.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Om, Odin. Saya Melia, temannya Resa. Soalnya bener-bener kehilangan banget sih ya. Kita kenal dari Resa dari 2014. Saya dari GBI Moy, kita satu pelayanan. Resa yang ajak saya ke multimedia waktu itu di GBI Moy. Terus sosoknya Resa itu benar-benar sangat berarti banget buat kita. Dan bahkan sampai yang terakhir kemarin semua pada nggak ada yang percaya Resa itu udah nggak ada. Dan semua bilang, Ci, Resa itu baik banget loh, aku nggak percaya kalau Resa nggak ada. Dan even kayak dia tuh masih terakhir kayaknya dia masih WA aku tanyain kabar, gimana kabarnya gitu. Terus aku cuma bisa bilang aku juga nggak percaya. Cuma memang benar dari tadi YouTube-nya aku nonton YouTube itu benar-benar yang nguatin. Jadi kayak ke kantor sampai mata bengkak, kayak nangis juga gitu, aku ngerti banget. Sampai nangis, mata bengkak, terus teman kantor nanya kenapa gitu. Terus nggak bisa dijelasin dengan kata-kata betapa kehilangannya kita. Amin. Dari 2014 sampai sekarang, bahkan sebelum Resa ke Purwokerto, kita sempat ketemuan terakhir dan di situ juga aku bilang aku belum rela nih Resa sama Odin sama anak-anak ke Purwokerto. Itu pun aku juga nangis. Aku nangis, aku bilang, aduh aku nggak mau Tuhan, maksudnya Resa sama Odin. Cuma somehow waktu itu sempat doa ini buat keluarga Resa, buat yang terbaik semuanya buat Resa. Resa, kita bertiga, kita ada grup bertiga. Jadi isinya memang tadi Om juga bilang kan Resa kebanyakan temennya wanita. Jadi kita ada grup namanya RFM, Resa Melia, Resa Vinela Melia. Di situ kita somehow sering ketemu gitu. Sering ketemu kita beberapa gitu, kita kayak saling support, kita sharing, Resa nguatin kita juga di tengah-tengah kita yang dulu yang single gitu kan ya, kita single, terus Resa nguatin buat kita, ayo percaya gitu dengan kerjaan kita. Di situ Resa bilang sesuatu yang sampai sekarang kita tiba-tiba inget lagi gitu dengan kehilangan Resa. Resa bilang kayak gini, gue ngerasa hidup gue itu cuma sebentar. Resa sempat bilang kayak gitu. Dan gue mau maksimalin semuanya. Dan even kita bilang, Res, lu jangan kerja terlalu keras. Sampai nggak tidur, sampai begadang gitu. Kita kayak khawatir. Tapi Resa bilang, enggak, gue harus ngerjain semuanya semaksimal mungkin. Karena waktu gue cuma sebentar. Resa bilang gitu. Dan itu beberapa kali dia terus bilang. Dan tiba-tiba kita ingat, iya ya benar. Dan ada pesannya ya. Iya pesannya itu dan bilang, iya gue juga mau seperti itu, seperti lu Res. Benar-benar maksimal hidup, ngerjain segala sesuatu yang terbaik. Dan satu hal juga yang nggak pernah lupa dari Resa itu benar suka banget menabur. Orang-orang nggak tahu dia gimana kondisi keuangannya, tapi di tengah-tengah dia nggak punya apa-apa, dia masih bisa nabur. Itu yang benar-benar luar biasa banget. Dan aku bilang, Resa, gue mau jadi kayak lu. Jadi kayak bisa nabur di tengah-tengah kondisi yang nggak ada apa-apa, di tengah-tengah kekurangan dia masih bisa menabur. Dan Resa tuh punya Odin tuh luar biasa banget. Dan Resa tanpa dia bilang saat gue mau menabur dengan keuangan segini, gue pasti akan tanya Odin kasih kok kayak gitu. Terus gue bilang wah keluarga Resa keluarga yang sangat luar biasa. Aku benar-benar diberkati dari ketemu Odin juga, dia bisa kenalin dengan Odin. Moreno waktu itu masih kecil banget, 2-3 tahun kalau nggak salah, 2 tahun itu. Jadi dari situ aku dulu tinggal sendirian di Jakarta. Jadi di sana tuh saya benar-benar ngerasa di welcome banget. Terus benar-benar ngerasa hidup bareng dengan family Resa. Jadi kita sering pergi bareng dulu sering pergi bareng gitu kan ya. Kayak kita bisa kepik bareng, kita makan bareng Resa, Odin, Moreno waktu masih kecil. Terus nggak nyangka kita keluar dari pelayanan, keluar kota bareng. Terus tiap minggu kita pelayanan di gereja juga, duduk bareng kayak gitu di multimedia. Dan momen-momen yang benar-benar luar biasa banget sih sama Resa. Amen. Resa luar biasa banget. Dan kita semua teman-temannya sangat ngerasa kehilangan. Tapi di tengah-tengah itu semua
kehilangan Resa, kita bersyukur banget karena kita dikuatin dari YouTube, dari setiap kesaksian dan dari hidupnya Resa sendiri. Itu aja sih Om. Thank you. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Semuanya diberkati. Jadi stop sampai di sini gitu ya. Tapi karyanya kita lanjutkan gitu. Apa yang Resa sudah lakukan gitu ya. Bahwa mengerjakan sesuatu yang besar yang banyak orang nggak tahu gitu loh. Nah, hari ini kita juga akan didoakan gitu ya. Ada Pak Tony sebagai sahabatnya Pak Daniel. Jadi saya minta kesediaan Pak Tony mulia akan berdoa buat kita semua supaya mengerjakan apa yang Resa sudah pernah kerjakan. Ya, walaupun nggak banyak orang tahu tapi dia sudah mengerjakan banyak hal. Dan berdoa untuk Pak Daniel, Odin boleh maju ke depan. Yuk. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Yang ada di ruangan di tempat ini boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Enggak salahnya kalau kita nyanyikan satu pujian Immanuel, Immanuel. Sebelum nyanyi mungkin kadang-kadang kita nggak sadar kita puji Resa yang memang buat saya sangat yang luar biasa. Tapi kita juga jangan lupa Resa bisa begitu karena dia punya Bapa yang luar biasa. Amin. Yes. Bunga datang dari luar negeri, dari mana, sampai saya lihat nggak bisa dipajang, harus ditumpuk ke atas. Iya. Is it because of the Father? Iya. Ya, jadi tepuk tangan dulu buat the good Father. Tentunya juga bukan cuma punya suami yang orang tua yang baik, tapi punya istri yang luar biasa juga. Kalau soal orang meninggal, menurut saya itu pintu rumahnya, kuncinya serah terima, udah beres. Maksudnya ya rumahnya di sana udah beres. Dia udah nggak sedih, hari ini dia senang rumahnya beres. Tadi Hera dari Amerika ya, di depan suaminya meninggal waktu itu. Saya bilang sama Hera kalau bisa digantiin, saya mau, saya pulang. Kenapa? Orang meninggal bukan menderita kok. Surga lebih indah. Kunci rumahnya udah beres, pulang. Ya, termasuk waktu Resa meninggal pun saya rasa Tuhan kenapa nggak tukar saya aja gitu. Meninggal jangan ditakutkan, asal meninggal seperti yang tadi Bu Suset katakan berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Meninggalnya karena Tuhan, saya mungkin belum waktunya. Ya Resa udah waktunya, yang gak usah dipusingin lagi. Hari ini saya percaya the spirit of Resa ya, itu bukan karena Resa, karena the Father. Dan mungkin kita mau berdoa supaya buat anaknya, buat kita generasi ke depan, kita tangkap satu spirit yang luar biasa, memberkati, bukan cuma memberkati di satu tempat, sampai ke mana-mana jadi berkat. Amin. Catatan Resa saudara keluar di bawah tulisan logo itu Resa yang buat saudara. Menara Doa Kota Resa yang buat, World Prayer Assembly, sedunia orang melihat itu karya Resa saudara. Wow. Dan karena karyanya udah cukup, Tuhan bilang udah rumahmu udah beres. Jadi dia panggil pulang saudara. Nah saudara belum beres. Makanya pelayanan yang baik-baik lah gitu. Supaya beres. Ya, kita masih belum beres padahal. Iya. Ya, kita berdoa dulu untuk kedua keluarga ini dulu ya. Nyanyikan pujian Immanuel. Iya, Immanuel. Allah bersama. Dalam
Saudara boleh arahkan tangan kita kepada Pak Daniel sebagai orang tua, Odin atau Claudia sebagai istri, bahkan keluarganya, anak-anaknya yang ada di rumah. Saya percaya bahwa Reza mendapatkan sesuatu yang indah. Amin, amin. Rumah yang indah. Amin. Pintu rumahnya sudah beres. Amin. Tapi yang ditinggalkan mungkin merasa kehilangan. Dan biarlah malam hari ini mereka boleh tahu, Bapak, hari ini kami berdoa, kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat Reza. Dan biarlah juga sesuatu yang sudah Reza catat, goreskan, lakukan menjadi satu contoh yang luar biasa buat the next generation. Amin. Buat kami anak-anak muda dan khususnya buat anak-anak di bawah Reza. Kami percaya akan ada kebangkitan dari generasi. Seperti yang dilakukan oleh Reza di bawah naungan seorang bapak, Daniel Panji. Bahkan support seorang istri yang luar biasa, Odin. Boleh menjadikan Reza sesuatu yang luar biasa. Tuhan, biar spirit ini hari ini berdoa, mengalir buat anak-anak muda yang sekarang ada Tuhan. Bukan generasi seterusnya Tuhan, bangkit generasi baru yang bisa berprestasi. Bukan hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri, sampai ke bangsa-bangsa. Mereka boleh menorehkan sesuatu yang dahsyat. Bagaimana seorang anak yang patuh kepada orang tua, mengasihi istri, menjadi luar biasa. Dan kami percaya spirit yang seperti ini Tuhan akan lahir di mana-mana Tuhan. Amin, 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 amin. Di keluarga Panji, bahkan di keluarga kami yang ada di tempat ini, yang ikut Zoom, dimanapun mereka yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kami percaya mereka semua dikuatkan, dibangkitkan, dan meyakini bahwa kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi buat bangsa-bangsa ke seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini iman kami, percaya kami. Benih yang sudah ditanam di Purwokerto itu akan tumbuh Tuhan. Kami percaya akan ada sesuatu di Purwokerto Tuhan. Akan lahir resa-resa baru di sana Tuhan. Dan buah-buah yang sangat luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ini menjadi satu peneguhan buat kami. Kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan, kami tidak dibiarkan oleh Tuhan. Semua ini ada dalam rencana Tuhan. Dan rencanamu tidak akan gagal buat bangsa ini Tuhan. Amin. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Yang ada di ruangan ini boleh kembali duduk. Iya, acara kita sudah selesai pada malam hari ini. Kembali saya mengucapkan terima kasih untuk ungkapan dan doa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah menuliskan melalui Zoom ataupun YouTube. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Stop sampai di sini dan kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita semua. Shalom, shalom, shalom.